Halo semua, perkenalkan namaku Helsya Sandira, aku biasa dipanggil Echa. Halo, namaku Atifah Nurul Afindi, biasa dipanggil Atifah. Nama aku sama-sama Sabila, panggil aja sama ya. Dan aku Haswita Anggesti, biasa dipanggil Angges. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengaruh gaya hidup terhadap timbulnya penyakit diabetes, khususnya pada remaja. Kalian pasti tahu kan penyakit diabetes? Diabetes istilah awamnya yaitu penyakit gula atau orang yang memiliki kadar gula berlebih dalam tubuhnya. Dalam dunia medis, diabetes merupakan penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Masyarakat kita taunya diabetes hanyalah penyakit kaum orang tua aja, padahal salah besar loh. Diabetes dapat menyerang siapa saja, tak terkecuali pada anak muda atau remaja. Seiring perkembangan zaman, mulai banyak makanan yang diolah dengan berbagai jenis. Saat ini, tengah marak makanan penutup yang banyak sekali dimodifikasi sedemikian rupa. Mulai dari dessert cake box, kroffel dengan banyak topping manis, boba drink, dan makanan manis lainnya yang dijual dengan harga terjangkau. Melalui banyaknya modifikasi makanan manis, membuat konsumsi gula ini semakin meningkat terutama pada remaja loh. Menurut American Heart Association atau AHA, jumlah maksimum gula yang dikonsumsi dalam sehari adalah: pertama, pada pria yaitu 150 kalori per hari atau setara dengan 37,5 gram atau 9 sendok teh. Yang kedua, pada wanita yaitu 100 kalori per hari atau setara dengan 25 gram atau 6 sendok teh. Nah, sebagai perbandingannya, satu kaleng minuman bersoda 12 ons mengandung 140 kalori dari gula. Sementara Snickers ukuran biasa mengandung 120 kalori dari gula. Untuk seseorang yang makan 2000 kalori per hari, ini sama dengan 50 gram gula atau sekitar 12,5 sendok teh. Nah kan, kalau kita nggak aware masalah kandungan gula, ngeri banget nggak sih sebanyak apa gula yang kita konsumsi di setiap harinya? Sebelum kita mengkonsumsi makanan dengan kadar gula yang tinggi, kita juga harus aware kalau pengaruhnya akan sebesar itu untuk tubuh kita. Kalian semua suka makanan manis? Sering makan manis? Tapi tubuh kamu nggak pernah diajak bergerak dan beraktivitas. Kira-kira arahnya kemana nih? Padahal, aktivitas olahraga itu penting sekali untuk mengimbangi pola hidup dan pola makan, terutama pada remaja. Menurut Ferus et al. Pada tahun 2016, menyatakan bahwa faktor gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan penderita diabetes secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa penderita diabetes memiliki persentase lebih besar daripada individu yang tidak aktif secara fisik, dibandingkan dengan mereka yang aktif secara fisik. Orang yang tidak aktif secara fisik akan 13 kali lebih berisiko terkena diabetes. Nah, bahaya banget kan? Olahraga pun tidak perlu yang berat-berat. Boleh olahraga ringan asalkan rutin dan konsisten. Intinya, pastikan tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat setiap hari. Berdasarkan data menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021, Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6%. Nah, kalau tidak ada pencegahan dan edukasi untuk masyarakat, hasil ini diperkirakan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Selain riwayat keluarga yang mengidap diabetes, beberapa aspek gaya hidup seperti tingkat stres, aktivitas fisik, pola makan sarapan, dan kualitas hidup ternyata juga memainkan peran penting loh dalam kehidupan pasien diabetes. Aspek-aspek tersebut ternyata benar-benar mampu menunjukkan status kesehatan seseorang. Tapi sayangnya, diabetes seringkali muncul tanpa gejala nih, sehingga kita sendiri yang harus aware dengan kemungkinan diabetes pada diri kita sendiri. Namun demikian, waspadalah dengan beberapa gejala yang menjadi syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes adalah poliuria atau sering buang air kecil, yang kedua polidipsia, sering haus, dan juga polifagia, yaitu banyak makan atau mudah lapar. Sebenarnya, diabetes tanpa kita sadari bisa aja gejalanya udah nyangkut di badan kita loh.
Salah satu antisipasi dini yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengecek gula darah. Dengan begitu, kedepannya kita bisa mengontrol pola hidup kita dengan lebih baik. Misalnya, ternyata gula darah kita 190, yang artinya sudah mendekati tinggi. Maka dengan melihat hasil cek gula darah, itu mampu mempush diri kita untuk dapat menjaga pola makan, mulai rutin berolahraga, mengurangi makanan minuman mengandung gula, dan lain-lain. Nggak apa-apa kok kalau suka makanan manis, ataupun coba-coba selama kita mampu membatasi. Tapi jangan lupa, diiringi juga ya dengan asupan makanan bergizi serta olahraga rutin setiap hari. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mulai, lalu siapa lagi? Ayo teman-teman, mari kita cegah penyakit diabetes sedini mungkin ya.